Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Fahmi dengan NIM 233430005. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Algoritma Pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas program tentang kotak infak masjid. Mari kita bahas bersama bagaimana algoritma pemrograman dapat diaplikasikan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana infak masjid melalui program yang telah saya kembangkan. Langsung saja ke videonya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai dari bagian yang paling atas. Di sini saya mengenalkan dulu ya identitas saya itu siapa. Di sini namanya Fatul Fahmi dengan NIM 2334305. Saya mengerjakan tugas UAS praktikum algoritma pemrograman. Nah, kemudian di sini saya memasukkan dua library teman-teman. Yang pertama itu IOStream yang seperti pada umumnya yang digunakan oleh orang-orang teman-teman. Dan juga di sini saya menambahkan library CTime. Nanti saya jelaskan kenapa saya menggunakan library CTime di sini. Untuk apa gitu library CTime saya masukkan di sini. Nah, kemudian seperti biasa kita masukkan using namespace std, digunakan untuk ketika kita mau cout, tidak harus menggunakan std teman-teman. Nah, kemudian di sini saya ada memakai beberapa variabel global dan juga saya membuat fungsi-fungsi itu dan juga prosedur itu saya beri prototype di sini, saya prototypekan. Nah, jadi semalam ketika saya membuat program, saya mendapati masalah karena ketika saya ingin memanggil fungsi atau prosedur di fungsi lain, si fungsi ini tidak mengenali siapakah fungsi yang saya panggil ini gitu. Jadi saya masukkan dia ke prototype atau bagian paling atas ini ya teman-teman. Jadi cara penulisannya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya menggunakan struct teman-teman. Struct yang saya beri nama kotak, dan dalam struct ini ada beberapa variabel dan juga ada dua tipe data di sini. Nah, struct di sini saya gunakan untuk apa? Nah, struct di sini saya gunakan untuk menyimpan nama ya, alamat dan juga anak yatim. Apa di sini maksudnya anak yatim sini infak ke anak yatim ya teman-teman, dan juga ke masjid atau ke TPQ, dan di sini saya juga masukkan tanggal ya. Kita lanjut ke baris selanjutnya. Di sini kita mendapati integer jumlah penyedekah. Apa ini, Bang? Oke. Jadi ini adalah sebuah pengganti indeks teman-teman. Jadi mulai dari angka 0 ya. Biasa indeks tuh dia dari angka 0 kemudian seterusnya sampai batas array teman-teman. Di sini saya menggunakan variabel jumlah penyedekah nih sebagai pengganti indeks yang bertipe data integer. Kemudian di sini saya gunakan juga di baris selanjutnya, saya gunakan juga konstanta integer. Max sedekah di sini saya beri nama variabel tersebut, saya berikan 10 teman-teman. Nah, jadi dalam reality kehidupan tuh sebenarnya sedekah itu tidak ada batasnya teman-teman. Kalian mau sedekah berapapun itu tidak batasi. Cuma ini karena dalam program, jadi saya berikan contoh cuma 10 orang saja yang bisa bersedekah ya. Nah, kita lanjut ke baris yang selanjutnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini cara penggunaan struct ya. Jadi kotak ini ketika struct ini kita beri nama kotak nih, si struct ini bakal menjadi tipe data bentukan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, si struct kotak ini ketika mau kita terapkan tuh dia bakal menjadi tipe data bentukan. Nah, lihat di line ke-35 teman-teman. Nih, ini adalah fungsi struct teman-teman. Jadi cara manggilnya tuh gini, kotak nih kan namanya ini, baru kita kasih nama variabel baru. Nah, jadi di sini saya menggunakan array struct ya, atau struct array. Di dalam di subscriptnya ini saya masukkan max sedekah, yang mana max sedekah itu adalah 10 ya teman-teman. Sebenarnya sedekah juga tidak dibatasi, saya ingatkan lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya teman-teman. Di sini ada beberapa prosedur ya teman-teman. Biar kita enak memahaminya dan juga melihatnya, kita lihat dari menu yang ditampilkan awal-awal teman-teman. Oke, di sini disclaimer, di sini saya menggunakan pemrograman modular ya teman-teman, di mana saya memisahkan program ini menjadi sub-sub program. Nah, ini teman-teman, menu utamanya itu ada di sini teman-teman. Jadi ada 5 menu yang saya tampilkan di sini ya guys ya. Ada 5 menu.
Yang pertama ada berinfak dan juga sampai ke salurkan dana. Mari kita lihat yang prosedur berinfak, teman-teman. Nah, jadi ketika kita memilih berinfak nih, yang akan keluar adalah ini prosedur menu infak. Di sini ini yang akan keluar nanti ketika kita pilih berinfak nih. Ini yang akan keluar kan. Kemudian dia akan menyuruh kita masukkan pilihan. Jadi ketika kita masukkan pilihan tadi akan masuk ke integer pilihan. Nah, kemudian di sini saya memanggil menu infak 2, teman-teman. Dan juga di sini saya memasukkan argumen fill ya, yang nantinya akan masuk ke bagian fungsional parameter ini, teman-teman. Di sini juga ada sebagai itu ya, teman-teman, biar lebih ringkas lagi programnya saya pisahkan saja, teman-teman. Di sini jika pilihan ini kurang dari atau sama dengan 4, maka tampilkan ini ya, guys ya. Nah, jika tidak tuh pilihan tidak ada, please jangan halu. Jadi kita harus melihat juga ya, guys ya. Jika di sini cuma ada 3 pilihan, maka jika kita ngawur pilih 4 atau pilih 5 ya, dia akan program itu akan bingung ya, guys ya, karena kan nggak ada gitu pilihannya tuh. Oke. Nah, kita lanjut saya ke case yang pertama nih. Pilihan yang pertama. Nah, jika kita memilih yang masjid ini akan keluar, teman-teman. Yang akan keluar tuh ini. Oke. Di sini ada cin.ignore ya. Cin.ignore ini digunakan untuk ketika kita menggunakan getLine, teman-teman. Oke. Jadi kalian ketika menggunakan getLine itu pasti ada aja masalah ya, guys ya. Masalah yang ditimbulkan oleh getLine ini banyak juga. Jadi cara mengatasinya itu dengan cara cin.ignore ya. Itu nanti kalian terapkan di program kalian. Kalian akan mengalami masalah itu. Oke. Nah, jadi di line selanjutnya ada masukkan nama ya. Ya, di sini saya menggunakan getLine nih. Baru dimasukkan ke bagian struct tadi, teman-teman. Amal, jumlah penyerta. Ini cara pemanggilan structnya ya. Baru habis itu dimasukkan ke nama. Nama itu mana? Nama itu ini ya. Nah, ini dia. Masuk ke struct kotak ya. Oke. Nah, kemudian di alamatnya, ya ginilah kita kasih tahu ya. Kenapa saya menggunakan getLine? Karena gini. Ketika kita ingin menginputkan nama atau alamat tuh, itu pasti ya mayoritasnya itu menggunakan spasi, teman-teman. Jika nama tuh pasti ada spasinya, dan juga nggak pasti juga sih, mayoritas ya, guys ya. Mayoritas tuh nama itu ada spasinya, dan juga alamat tuh juga mayoritasnya ada spasinya, kecuali tadi integer ya. Integer itu nggak ada spasi, guys ya. Dah, kita lanjut ke bagian yang masukkan jumlah sedekah nih. Nah, dia akan masuk mana? Jadi disiinkan, dia akan masuk ke amal ya, amal jumlah penyedekah ini, baru titik masjid. Nah, ini dia tuh cara pemanggilan struct ya. Oke, dia akan masuk ke struct struct kotak tadi, dan dalam struct kotak tuh ada masjid ya. Dia akan masuk ke situ datanya. Dah, kemudian apa nih? Ini tanggal sedekah juga sama ya, kayak masjid tadi itu. Nah, di sini juga ada apa nih? Ini adalah jumlah penyedekah saya incrementkan. Untuk apa? Nah, jadi gini, teman-teman. Ketika jumlah penyedekah ini saya incrementkan, yang tadinya jumlah penyedekah ini adalah 0, ketika saya inputkan data, maka dia akan bertambah 1. Nah, ya seperti array pada umumnya ya. Yang dia kan indeks dimulai dari 0 ya, kemudian kita tambahkan 1, maka dia akan pindah ke yang 1, array 1, kemudian array 2, dan seterusnya. Ini sama juga seperti itu sistemnya ya. Jadi dia dimulai dari 0, kemudian saya incrementkan tadi, jadi dia nambah 1 ya, guys ya. Oke, nambah 1 ya. Nah, baru di sini ditampilkan data penyedekah sudah diinput ya. Oke. Kemudian di case 2 dan case 3 ini sama ya kayak yang case 1 ini, cuman saya ubah variabelnya. Ya seperti yang case 2 ini saya masukkan ke yang anak yatim, dan case 3 yang ke TPQ, yang selebihnya kurang lebih sama ya. Dan ini akan masuknya ke struct kotak tuh juga sama. Nah, kemudian di sini default ya sama lah ya. Kalau misalnya kita cuma ada 3 pilihan ya jangan ngawur lah ya, pilih 4 ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke menu yang selanjutnya, yaitu jadwal sholat, guys. Di sini ada jadwal sholat ya, guys ya. Nah, di jadwal sholat ini saya buat prosedur jadwal dengan nama jadwal sholat ya.
Kemudian di sini saya tampilkan jadwal sholat ya, ini sebagai contoh aja ya. Saya pun kalau aslinya juga nggak tahu ya guys ya, maksudnya untuk di daerah Bagan Batu tempat saya tinggal ya, saya juga nggak tahu ya, karena nggak lihat Google juga. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Nah, kemudian yang unik apa? Nah, di sini ada waktu saat ini. Jadi saya menggunakan library seat time ini, yang ini itu digunakan untuk ini teman-teman, untuk yang waktu saat ini. Jadi kita lihat ya fungsi waktu nih, waktu. Wah, ini dia waktu sekarang nih. Loh kok bisa beda, Bang? Nah, waktu ini saya sama dengan kan teman-teman. Jadi di variabel ini ya, di mana ya? Di sini ya. Ini ya, di sini waktu sama dengan waktu sekarang. Jadi fungsinya itu dia masuk ke bagian waktu. Jadi sama ya, sama. Oke. Nah, jadi sudah nih waktu kan. Nah, jadi gini. Time underscore t ini itu dari library si time ya teman-teman. Kemudian dimulai dari 0 ya. Nah, kemudian disimpan di char waktu ini. Saya buat array ya untuk menyimpan format waktunya, kemudian di format waktunya. Dan di sini saya menggunakan cuman dua apa doang ya, jam dan juga menit doang ya, biar menyesuaikan sama yang atasnya ini. Kita lanjut ke menu yang selanjutnya teman-teman. Di sini ada menu uang sumbangan ya guys ya. Jadi ketika kalian telah berinfak, nanti itu dia akan masuk ke bagian menu yang uang sumbangan ini. Kita lihat ya uang sumbangannya ya. Nah, ini dia fungsi uang sumbangan ya guys ya. Nah, di sini kenapa nih? Nah, ini saya panggil si fungsi sumbangan masjid, semana yatim, dan TPQ ini agar menampilkan berapa sih uang yang sudah kita infakkan, berapa uang total uang jumlah yang sudah masuk ke uang kas masjid atau ke infak anak yatim, berapa itu saya panggil fungsinya biar dia ditotalkan ya. Ini ya. Ini fungsinya. Sumbangan TPQ misalnya kap yang sumbangan masjid lah ya, ini awalnya 0 kan, baru saya kasih perulangan di sini. Nah, di sini dia akan menambahkan nih ketika kita menginputkan data atau menginputkan suatu nilai ke struct tadi ya. Jadi dia itu akan menjumlahkan semua yang ada dalam struct itu, jadi bisa dikumpulkan dan di return di total. Oke. Dan kemudian sini saya panggil, jadi kan yang return tuh ketika tuh dibalikan nilainya, kemudian saya panggil, dia akan keluar nilainya nanti. Oke. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada data penyumbang, teman-teman. Kita akan lihat data penyumbang ya. Di sini ya, data penyumbang ini dia akan memanggil data-data yang sudah kita inputkan tadi, teman-teman. Di sini dipanggil cara pemanggilannya. Saya menggunakan perulangan nih agar memanggilnya tidak satu-satu. Saya gunakan perulangan. Misalnya ini amal, baru i ini sebagai dari perulangan ini ya, ini. Kemudian titik nama itu sebagai itu pemanggilan struct-nya. Nah, nanti akan tampil ya. Nanti kita lihat di bagian output program ya, output program. Nah, kemudian ini ya, saya lupa tadi menjelaskan ini bagian ini. Ketika a ini lebih dari 0, maka dia akan menampilkan ini. Jika tidak, maka dia akan menampilkan harap isi data terlebih dahulu. Jadi gimana nih? A ini apa kok bisa A ini kan? Nah, jadi ini kan ini sebagai fungsional parameter ya. Kemudian di bagian sini, ini saya masukkan argumen. Dia akan masuk ke bagian fungsional parameter tadi ya guys ya. Nah, ketika sudah kita inputkan, baru dia akan muncul ya, karena dia lebih besar dari 0 ya. Awalnya kan 0 tuh data tuh. Jadi dia nggak bakal tampil karena kita diharapkan untuk mengisi data terlebih dahulu. Kita lanjut ke menu selanjutnya ya guys ya. Nah, kita masuk ke bagian menu terakhir, yaitu menu salurkan dana ya guys ya. Jadi menu salurkan dana ini kita lihat ya guys ya, menu salurkan dana. Nah, ini teman-teman. Di sini ada prosedur ya, prosedur salurkan dana. Saya kasih nama salurkan dana, kemudian diciatkan di sini ada dana infak ya. Sini saya ambil satu aja ya, agar tidak memperpanjang program juga ya. Di sini sumbangan anak yatim, dia akan menampilkan berapa total yang sudah diinfakkan ke anak yatim. Oke. Di sini saya beli juga integer pilihan dan juga integer jumlah ya. Kemudian saya beri pilihan di sini dia salurkan dana. Nanti ketik satu untuk menyalurkan dana gitu. Sebenarnya nggak ada pilihannya ya guys ya, cuman ya karena biar keren aja gitu. Kemudian if jika sumbangan anak yatim ini lebih dari 0, maka tampilkan ini. Dan jika tidak, maka dia akan menampilkan ini. Berarti kotak infaknya masih kosong teman-teman. Nanti kita
lihat di output ya, bagian output program biar lebih jelasnya seperti apa. Di sini seperti biasa ya, akan masuk ke lokasi, kemudian dia akan masuk ke jumlah. Nah, jumlah ini dia akan sebagai itu ya, sebagai pengurang ya guys ya. Jumlah ini saya gunakan sebagai pengurang nanti ketika sumbangan anak yatim dipanggil lagi, maka jumlah ini akan dikurangkan gitu sama si sumbangan anak yatim. Nah, jadi di sini ya ada, kita lihat di sini nyempil dia sebuah pemanggilan fungsi ya, fungsi penyaluran nih. Jadi dimasukkan di sini jumlah ya, jumlah yang telah kita inputkan tadi dimasukkan ke sini, maka akan masuk ke bagian penyaluran ya guys ya. Dan di sini akan diproses dia. Jadi ketika jumlah tadi kan saya ganti menjadi hasil ya. Hasil ini sebagai anak yatim tuh tadi yang jumlah keseluruhan dari infak dari kota anak yatim saya ubah jadi hasil, saya sama dengan saya pandekan sebagai hasil, kemudian saya kurangkan dengan A itu di sini ya sebagai fungsi parameter yang menerima argumen dari fungsi apa tadi nih, fungsi salurkan dana ya. Kemudian di sini akan diproses ya seperti biasa. Saya gunakan perulangan dan kemudian saya sama dengankan sisa dana dan dia akan mereturn si sisa dana. Oke. Jadi ketika saya panggilkan di sini nanti dia di sumbangan dana ini anak yatim ini dia nanti sudah update teman-teman, karena kita gunakan si fungsi penyaluran ini ya guys ya. Nah, oke. Sepertinya programnya sudah kita bahas. Nah, yang satu lagi ya guys ya. Bayangin ya. Kenapa saya menggunakan pemrograman modular? Karena agar dapat memudahkan kita untuk ketika memodifikasi suatu fungsi atau ketika menemukan sebuah masalah dalam suatu fungsi. Bayangin ya, jika program sepanjang ini tuh kita masukkan di in main semuanya. Bayangin, itu bakal penuh banget in mainnya. Nanti akan susah ketika dia error tuh kita nggak tahu. Ini di bagian fungsi yang mana errornya gitu kan? Karena kan dia di in main semua ya, makanya saya buat pemrograman modular mulai dari menu ya. Menu ini saya buat fungsinya sendiri dan juga sini ya masukkan pilihannya. Nah, kemudian bayangin ya, dari semua program ini in mainnya cuma segini teman-teman. Itulah keuntungan menggunakan pemrograman modular yang telah kita pelajari tentunya. Di sini ada 5 ya. Nah, jika tidak ya, nah ini ada dual juga, ada perulangan di sini ketika nanti dia akan balik ke menu ya. Oke. Ya, perhatikan pilihannya bang. Oke, itu sebagai pemanis doang ya guys ya, jangan. Oke lah. Di sini ada case 1 guys sampai case 5. Di sini saya panggil ya menu-menunya tadi tuh di program inti ya. Nah, ini juga ada apa yang tadi itu ya, sebagai argumen yang akan masuk ke bagian fungsi data penyumbang ya. Kemudian disalurkan dana seperti biasa ya. Dana ini saya lupa menjelaskannya. Sistem CLS ini untuk apa nih? Sistem CLS ini jadi ketika kita output tadi itu kita gunakan sistem CLS, maka dia bagian atas itu akan terhapus strak. Jadi sama seperti clear screen ya. Iya, sama kan? Jadi ketika dia akan menghapus bagian atasnya. Biar lebih jelasnya mari kita lanjutkan ke bagian output ya guys ya. Langsung saja ya guys ya. Nah, ini guys, kita sudah masuk ke bagian output ya guys ya. Di sini seperti yang kita lihat tadi di in main ya. Dia akan menampilkan bagian menu dulu, bagian menu, kemudian kita disuruh masukkan pilihan, teman-teman. Di sini ada kita akan berinfak dulu ya. Oke, kita berinfak ya guys ya. Kemana kita berinfak nih? Ke masjid kali ya, ke masjid. Masukkan nama ya. Paham ya? Nih. Tadi kan kita gunakan guideline kan? Kita gunakan guideline tuh biar apa? Biar bisa dispasi teman-teman. Ya, spasi. Jika tidak menggunakan guideline, kita menggunakan in, dia kan program itu akan kedip-kedip. Tak kenapa nggak tahu. Oke, Fahmi GG misalnya, Fahmi GG. Masukkan alamat misalnya bagian batu ya guys ya, bagian batu. Baru masukkan jumlah sedekah ya guys ya. Sebagai proses ini si Fahmi GG ini orangnya baik ya guys ya. Jadi dia sedekah 500.000. Wow, 500.000 udah sedekah guys. Oke, masukkan tanggal ya. 1 misalnya. Nah, ketika kita selesai menginputkan data, di sini akan keluar data penyedekah sudah diinput. Berarti data tadi sudah masuk ke bagian struct array tadi. Nah, kemudian gimana bang cara lihat tadi uang yang sudah masuk itu? Oke, itu nanti lah ya, kita sedekah lagi dulu, sedekah lagi ke TPQ ya, 3 misalnya. So nama misalnya Fahmi Chan, Oma. Gak usah dia ganti nama ya guys ya.
Alamatnya di mana, misalnya di Tulung Agung. Jumlah sedekah misalnya yang ini agak lebih apa ya, lebih kaya lagi ya guys ya, 1 juta lah, amin. 1 juta kan, dia sedekah 1 juta guys, baru kita langsung tanggal 2 misalnya. Oke, nah kita akan lihat uang yang sudah disumbangkan tadi masuk mana ya. Dia akan masuk ke bagian strak, kemudian kita akan lihat ya, cara menampilkan tuh gini ya, kita pilih angka 3 nih, 3 di uang sumbangan. Nah dia akan tampil nih, uang-uang yang sudah disedekahkan apa akan masuk ke bagian sini teman-teman. Nah kemudian di sini ya ada bagian nasihat juga, nasihat ya. Sungguhnya sebaik-baik harta adalah harta yang dipergunakan untuk kepentingan yang baik teman-teman. Jadi program saya ini juga ada sebagai pengingat juga ya teman-teman, untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri ya. Karena agama ini isinya nasihat ya teman-teman. Maka kita banyak-banyaklah menasehati ya guys ya. Selagi itu berbentuk kebaikan. Kita enter untuk kembali ke menu. Oke. Kemudian kita akan lihat ya guys ya. Di sini yang menarik ya. Kita lihat jadwal sholat nih. Kita pilih angka 2 nih. Tap. Ini kan muncul nih outputnya. Nah yang menarik itu waktu saat ini. Lihat deh. Waktu saat ini 9.37. Nah lihat di komputer saya. Ini 9.40. Alah, beda sedikit ya guys ya. Beda sedikit nih guys. Kemudian kalau misalnya programnya diulang dia akan sama ya. Pokoknya ketika saya ini kan ya guys ya, dia itu sama guys waktunya. Ini beda sedikit doang ya guys ya, nggak ngaruh ya guys ya. Walaupun sebenarnya ngaruh ya guys ya. Sebenarnya 9937 ya, sedikit ya. Apa yang penting itu nanti kalau misalnya kita jalankan ulang programnya itu sama jamnya. Kalau percaya nanti kalian coba sendiri ya guys ya. Nah kemudian di sini ya guys, ini ada hadis ya guys ya. Betapa pentingnya sholat itu untuk kita ya guys ya. Tengok aja perjanjian antara kami dan mereka atau yang disebut orang kafir adalah sholat. Nah jadi pembeda orang muslim ya dengan orang kafir itu hanya sholat teman-teman. Maka kalian sholatlah, jangan kalian tinggalkan sholat itu. Sholat itu penting, jangan pernah disepelekan, oke? Barang siapa yang telah meninggalkannya maka dia telah kafir. Bayangin ya, kalau kita sebagai umat muslim tuh, makanya rajinlah janganlah pernah meninggalkan sholat sekalipun ya. Dikatakan di hadis ini meninggalkannya itu maka dia telah kafir. Bayangin teman-teman, betapa ngerinya itu. Sedangkan kalau menurut agama kita ya, orang yang selain muslim itu akan masuk neraka teman-teman, termasuk orang-orang kafir kan. Baik, kita lanjut ke programnya ya guys ya. Tekan enter untuk kembali. Oke. Nah, kita akan lihat data penyumbang ya. Tadi kan sudah kita masukkan 2 data ya. Udah kita masukkan dua orang ya. Kita pencet 4 ya. Nah, kemudian ini akan tampil teman-teman. Tampil data yang sudah data penyumbang ya. Yang pertama itu ada si Fahmi GG ya guys ya, dari Bagan Batu. Dia menyumbang 500.000 ke masjid. Masya Allah ya guys ya. Kemudian di nomor 2 nya si Fahmi Chan ya guys ya, tinggal di Tulung Agung ya. Dia sumbangannya ke TPA ya guys ya. Dia kuasa mau memajukan pendidikan anak-anak di sana ya guys ya. Oke, 1 juta dikasih dia. Oke, sini sudah tampil ada data penyumbangnya ya. Kita enter lagi untuk Bali. Nah kemudian di sini kita akan salurkan dana. Oke, ketika dana itu sudah masuk ke bagian kas masjid atau ke bagian apa, kan tentunya disalurkan ya, nggak mungkin ditahan ya kan. Oke, kita lihat 5. Nah di sini saya gunakan 1 doang ya, misalnya dana infak nih kan. Tadi kan kita nggak menginputkan dana infak ya, kita nggak kasih sumbangan ke dana infak. Otomatis si dana infak ini menjadi 0 teman-teman, karena tidak ada yang kita inputkan tadi kan. Coba kita bisa salurkan dana ya. Nah itu tadi yang saya maksud tadi tuh, ketika di program tadi, penjelasan program, ketika jumlah penyedekah di bagian dana infak itu 0, maka dia tidak akan menampilkan program, atau dia menampilkan yang else-nya. Tadi kan ada if else kan di bagian program itu kan, akan tampilkan ini kotak infak tuh kosong ya guys ya katanya. Nah kotak infak kosong, silahkan kembali jika kotak infak telah terisi. Oke, jadi kita isi dulu kotak infaknya ya. Bentar, kita berinfak loh ke bagian yang anak yatim nih. Tadi tuh yang kotak infak tuh khusus yang anak yatim ya, 2. Masukkan nama, misalnya kita kasih nama ya, siapa ya, Ichigo lah, Ichigo tinggal di Soul Society ya, Soul Society ya. Oke, masukkan jumlah sedekah. Misalnya si Ichigo ini kan udah jadi kapten deh ya guys ya. Jadi kita masukkanlah 2 juta guys, karena uang dia banyak. 2 juta pas kan. Oke, masukkan tanggal bersedekah, misalnya tanggal 3 misalnya.
Oke, data penyertaan sudah diinput. Nah, tadi kan sudah masuk ya ke bagian inputan. Kita cek dulu, kita cek. Jangan nggak kita cek teman-teman. Nanti takutnya selip ya. Ada yang ngambil takutnya guys ya. Kita cek di uang sumbangan. Nah, sudah masuk ya. Ini ya buktinya sudah masuk. Berarti sudah masuk ke bagian kota infak anak yatim yang 2 juta tadi. Kita enter ya. Baru kita salurkan dana ya teman-teman ya. Salurkan dana. 5 salurkan dana ya. Nah, di sini otomatis dana infak itu telah terisi 2 juta ya. Yang dimaksud infak di sini itu infak anak yatim saja yang saya masukkan ya. Baru kita pecah 1 salurkan dana. Nah, ini atau ya guys. Nah, oke guys, jadi di sini saya mengalami masalah ya guys. Ya bisa-bisa nilai infak tuh min guys. Jadi di sini saya selesaikan juga pada saat itu dan kita langsung ke videonya ya guys ya. Oke guys, seperti tadi ada masalah ya guys ya. Saya juga bingung kenapa kok bisa gitu, rupanya gini ya guys ya. Tadi ada trouble yang saya temukan ya. Jadi ketika penyaluran ini dipanggil sebelum jumlah ini diinputkan, dia tidak akan bekerja fungsinya itu. Jadi saya masukkan, saya panggil fungsinya itu di sini ya. Karena kan C++ ini ya, dia itu kan membaca kode dari atas ke bawah ya. Kalau memang yang atas sudah dideklarasikan terlebih dahulu, maka dia tidak bisa teman-teman. Kita lanjut ya bagian tadi ya. Aduh, jadi kita ngulang ya guys ya. Ada masalah, bisa ada masalah ya guys ya. Oke lah. Oke, kita akan berinfak ya guys. Ini kita akan contohkan yang bagian salurkan dana aja ya. Aduan ya. Misalnya tadi kita buat Ichigo kan, Ichigo. Dia tinggal di Soul Society ya guys ya, Soul Society. Misalnya cuma sedekahnya, misalnya dia kan lagi kaya nih guys ya kan, karena jadi kapten ya. 2 juta lah, 2 juta sama kayak tadi, 2 juta. Tanggal sedekah tanggal 1 ya. Kita cek ya seperti biasa ya. Nah, tadi kenapa 0 ya? Karena saya ulang program tadi. Jadi dia ngulang ya. Tadi ada trouble ya guys ya, pas bagian salurkan dana. Nah, kita pencet 5 ya untuk salurkan dana ya. Nah, ini kan 2 juta nih dananya. Kita salurkan dana 1 misalnya. Nah, di sini ini yang benar ya. Tadi salah ya guys ya. Kenapa bisa min itu? Waduh. Nah, ini lokasi disalurkan. Nah, ini kan saya belum masukkan tadi di program to get line ya. Jadi saya nggak bisa pakai spasi teman-teman. Jadi akan error nanti. Jadi kita gabung-gabung aja lah ya. Misalnya kita salurkan di apa ya? Di pengasuhan. Nah, pengasuhan ya pengasuhan lah. Kalau salurkan pengasuhan ya. Baru jumlah disalurkan. Misalnya kan 2 juta nih. Kita salurkan dari berapa gitu. Misalnya kita salurkan 1 juta dulu lah. 1 juta dulu. 1 juta disalurkan. Oke, pas kan? Oke. Nah, gini teman-teman. Jadi ketika berhasil, dana itu ini akan muncul pemberitahuan dana berhasil disalurkan berjumlah 1 juta ya. Kemudian ditampilkan lagi sama dia, dana infak saat ini tinggal berapa gitu. Di sini tinggal 1 juta ya. Nah, kita salurkan lagi 5 ya. Jadi kita tahan dana ini ya. Bahaya soalnya. Nah, kita pecah lagi pengasuhan ya. Kita taruh lagi di pengasuhan. Maka kita salurkan berapa lagi? Kita salurkan sisanya teman-teman, yaitu 1 juta ya. 1 juta, oke, 1 juta ya guys ya. Nah, dana infak ketika disalurkan maka dia akan berubah menjadi 0. Oke, karena apa? Tadi fungsi penyaluran tadi, ingat ya teman-teman. Di situ kan ada ya. Ketika tuh infak dikurangin dengan si jumlah tadi, maka dia bakal berkurang ya, atau akan masuk ke pengasuhan ya teman-teman. Nah, tadi kan saya udah saya ulang nih programnya. Kita lihat jadwal soal ya. Lihat ya guys ya, kok beda 3 menit ya, aduh. Udah lagi saya enter ya. Teman-teman, jadi kan tadi ada fungsi itu ya, fungsi untuk penambahan kota infak ya. Coba kita berinfak lagi. Untuk anak yatim di masjid lah ya, masjid. Misalnya Pahmi keren. Alamatnya Bagan Batu kan. Jumlah sedekah misalnya 10.000 lah, 10.000. Soalnya sedekah 1 ya guys ya. Nah, kita lihat di uang sumbangan. Ini 10.000 ya. Ingat tuh 10.000 kan. Enter. Kita infak lagi di masjid. Masukkan nama lagi. Masukkan nama misalnya apa ya yang kerennya? Sasuke Uzumaki. Asal alamat di Konoha. Oke, jumlah sedekahnya misalnya berapa? 5.000 ya, 5.000. Pelit banget tuh Sasuke. Oke, tanggal 2 misalnya. Nah, pas kita cek di uang sumbangan, dia akan nambah teman-teman. Karena apa? Karena fungsi tadi itu ya, fungsi penambahan uang itu tadi.
Nah, 15.000. Jadi kan kalau misalnya kita dalam realita ya, ketika kita menyumbang gitu, kan kita nggak tahu tuh dia yang penting nambah aja jumlahnya kan. Nah, sama seperti ini teman-teman, dia akan nambah aja jumlahnya tuh, akan masuk ke kotak uang kas masjid ini. Oke teman-teman, mantap jiwa. Di sini juga ada pesan ya, sesungguhnya sebaik-baik harta adalah harta yang dipergunakan untuk kepentingan yang baik teman-teman. Oke, indah sekali ya mah. Masya Allah, ini oke, sebelum menutup video saya kali ini, saya kasih tahu dulu, ini Masjid Irsadul Islamiyah ini adalah sebuah masjid yang dekat di rumah saya di Riau sana ya guys ya, di Bagan Batu tuh. Namanya Masjid Irsadul Islamiyah teman-teman. Oke guys, seperti itu saja penjelasan program saya pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam pengucapan kalimat atau kata-kata atau istilah-istilah yang digunakan dalam program C++ ini, saya mohon maaf teman-teman. Kalian bisa kritik, kalian bebas mengkritik di kolom komentar, itu saya buka nanti. Jika ada kesalahan juga saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.